Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin dari kelas 7C. Ingin memberi pertanyaan kepada teman saya Malik Al-Hakul Mubin. Apakah Utsman bin Affan membekukan Al-Quran pada masa pemerintahannya? Iya, karena Utsman bin Affan berjaga-jaga untuk menghindari perbedaan bacaan dalam suatu wilayah. Berapa tahun Khulafaur Rasyidin memerintah? Khulafaur Rasyidin memerintah selama sekitar 30 Khulafaur Rasyidin memerintah sekitar 30 tahun dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Apa ibu kota pertama Bani Umayyah? Ibu kota pertama Bani Umayyah adalah di Damaskus di Suriah saat ini. Siapa khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus? Khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus adalah Marwan bin Muhammad yang wafat pada tahun 750 Masehi. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Hakul Mubin. Saya akan memberi pertanyaan kepada teman saya yang bernama Ahmad Baharudin Iqbal Sam. Mengapa Ali bin Abi Thalib wafat? Ali bin Abi Thalib wafat setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Apa peran Abu Bakar dalam perang Badar? Peran Abu Bakar dalam perang Badar adalah 1. Memotivasi kaum muslim untuk mencapai kemenangan. 2. Membesarkan Nabi Muhammad SAW. Siapakah pendiri dinasti Bani Umayyah? Pendiri dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Siapa pengganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Pengganti Khalifah Abu Bakar Siddiq ialah Sayyidina Umar bin Khattab bersamaan dengan Khalid bin Walid, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Al-Farizi, mau bertanya kepada Zakirul Maula Ahmad. Apa ibu kota pertama dinasti Umayyah? Ibu kota pertama dinasti Umayyah adalah Damaskus yang bertempat di kota Syria saat ini. Yang kedua, kenapa Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran? Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran karena banyaknya penghafal Al-Quran yang mati dalam perang Yamamah. Yang ketiga, siapakah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab? Khalifah ketiga setelah Utsman bin Khattab adalah Utsman bin Affan yang kepemimpinannya dari tahun 577 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Yang keempat, bagaimana Utsman bin Affan wafat? Utsman bin Affan wafat karena terjadinya pemberontakan di kota Madinah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Zakirul Maula Ahmad, ingin bertanya kepada Ahmad Farhan Al-Farizi. Apa yang dimaksud dengan sifat Khalifah Rasulullah SAW? Sifat Khalifah Rasulullah SAW adalah kepemimpinan. Beliau memimpin umat Islam dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam kepemimpinan? Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari keputusan yang terbaik berdasarkan wahyu dan akal sehat. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinannya yang adil? Rasulullah SAW
tidak membeda-bedakan suku, ras, dan status sosial dalam menegakkan hukum dan memberikan hak kepada setiap orang dengan adil. Yang keempat, bagaimana Rasulullah SAW membangun persaudaraan dalam kepemimpinannya? Dalam terjalin persaudaraan kaum muhajirin dan ansar sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nadir dan saya akan bertanya pada Ubed. Nomor 1. Mengapa Utsman bin Affan membukukan Al-Quran pada masa pemerintahannya? Perkenalkan, nama saya Ubed. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Karena untuk membedakan bacaan dari antar wilayah. 2. Pada usia berapa Abu Bakar As-Siddiq wafat? Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun pada tahun 644 Masehi dan dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Siapa khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin? Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib dan terangkat menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi dan meninggal karena ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Apa julukan dari Umar bin Khattab? Julukan dari Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yang mempunyai arti yang membedakan antara kebenaran dan kebakilan. Siapakah Khulafaur Rasyidin pertama? Khulafaur Rasyidin pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq dan menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai 634 setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa saja jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq? Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq adalah memberantas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat, dan menugasi Zaid bin Thabit untuk menyusun Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Apa sifat khas dari Ali bin Abi Thalib dan berapa tahun beliau menjabat sebagai khalifah? Siapakah Khulafaur Rasyidin pertama? Khulafaur Rasyidin pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai 634 setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa saja jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq? Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq adalah memberantas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan menugasi Zaid bin Thabit untuk menyusun Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Apa sifat khas dari Ali bin Abi Thalib dan berapa tahun beliau menjabat sebagai khalifah? Sifat khas dari Ali bin Abi Thalib adalah cerdas, pemberani, dan ahli dalam hukum Islam. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Apa julukan Utsman bin Affan dan kenapa beliau wafat? Julukan Utsman bin Affan adalah Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Dan beliau wafat karena ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.